Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والآخرين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri di Masjid Haqqul Yakin rahimahullah. Untuk pertama kali, mari sebagai seorang khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah akan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan khususnya di bulan Syawal, khususnya kita mengikuti salat Idul Fitri di masjid yang kita cintai. Mulai tadi malam kita sudah mendengarkan takbir, kita memuliakan Allah, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian insyaallah kita akan dijadikan oleh Allah hamba yang muttaqin, yang mana insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga kita semua yang hadir di masjid yang sangat mubarak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, kalimat salat kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan demikian, ketika kita ibadah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di benak
Karena kita hanya satu, ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri di Masjid Haqqul Yaqin rahimahullah. Di dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, yang pertama adalah kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang kita cintai, kita dihalalkan untuk memakan ataupun sarapan pagi ataupun satu teguk air, karena ini adalah bahanallahu lakum fihi du'a. Dan diharapkan sebelum sholat Idul Fitri kita makan sesuatu, dan diharapkan yaitu Yaumul Fitri itu berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di hari yang fitri ini untuk selalu bergegas, untuk selalu berlari untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari yang tepat di mana kita tidak tahu apakah pernah menjalankan kesalahan, berbuat dosa dan sebagainya. Ini adalah waktunya kita untuk menebus dosa-dosa kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan berharaplah akan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Wakilah nanti ketika kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, satu orang dimasukkan ke surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita bayangkan berapa umat Nabi Muhammad SAW, berapa hamba Allah yang akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipersiapkan untuk membalas amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang muttaqi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu menafkahkan sebagian harta kita, baik dalam keadaan kita banyak uang ataupun dalam keadaan sedikit uang. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya infak, untuk melakukan yang namanya sedekah. Kesempatan di pagi hari ini, mari jika kita membawa uang, kita masukin kali-kali yang telah disediakan oleh takmir dan panitia, supaya kita ibadah kita dengan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang muttaqi yaitu yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Kita menahan amarah. Kita bisa menahan amarah walaupun kita mampu untuk membalas dendam, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bisa menahan amarah, dan barang siapa yang bisa menahan tidak melakukan dendam, Allah akan membalas, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mari di dalam hari yang fitri ini kita saling memaafkan, baik mengenai saudara kita, teman sejawat kita, ataupun keluarga besar kita, supaya kita ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bisa berbuat demikian, fa insyaallah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri di Masjid Haqqul Yaqin rahimahullah. Ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, ibadah tadarus kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah wajib, fardu
aib bagi kita semua. Andaikan kita mempunyai keluarga yang masih berumur balita, tetap diwajibkan untuk melaksanakan yaitu zakat fitrah. Di dalam kitab disebutkan syahrul Ramadan mu'allaqun bainas samaa'i wal ardh wa la yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Ibnu Sa'id menuliskan di dalam kitab yaitu Tauhid Wadiyah. Beliau menuliskan bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ketika kita sudah melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, dan kita melaksanakan yaitu tadarus, baik membaca sendiri, dimaafkan ataupun dengan berkelompok, ini tidak ada artinya ketika kita tidak mengeluarkan yaitu yang namanya zakat fitrah. Dengan zakat fitrah, insyaallah ibadah kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling perlu kita perhatikan di dalam Yaumul Fitri ini adalah Yaumul Fitri ketika kita punya keluarga yang sudah meninggal. Mari kita datangi makamnya, mari kita datangi makamnya, karena dengan mendatangi insyaallah orang-orang yang ada di kubur ketika mendengarkan lantunan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika mendengar ini di makam saudara kita mungkin menangis karena dia merasa sebentar lagi apa akan diadab kubur lagi, sebentar lagi apa akan tersiksa bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari setelah sholat Idul Fitri kita sempatkan ke makam, kita ziarahi keluarga kita yang sudah meninggal supaya keluarga kita di alam barzakh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari siksa kubur dan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita bersedekah atas nama ahli kubur kita, ketika kita berinfak atas nama ahli kubur kita, kemudian ahli kubur kita berdoa kepada kita semua yang kita semua tidak bisa mendengar. Doanya ahli kubur kepada kita semua yaitu Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah bagi saudara kami, keluarga kami, ataupun orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannati, dan berilah kebahagiaan orang-orang yang mengirimkan suratul Fatihah, orang-orang yang membacakan tahlil, orang-orang yang membacakan surat Yasin dikhususkan pada ahli kuburnya. Berilah kebungaan, kebahagiaan dengan surga ya Allah, kama basyarna biha, sebagaimana orang-orang yang masih hidup mengirimkan doa itu kepada kami yang ada di kubur. Oleh karena itu, mari kita sempatkan setelah sholat Idul Fitri atau mungkin ada waktu kapan kita ziarah kepada makam ahli kubur kita masing-masing supaya kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diterima puasa kita, dan ahli kubur kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, zakat kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersama-sama dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا وضوءنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتعليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا رمضان لنا ولكم بالقبول واجعل صيامنا وصيامكم وسيلة للظهور واجعل قيامنا وقيامكم تكفيرا للذنوب طول الظهور اللهم ثبت حبنا وحبكم إلى العزيز الغفور اللهم ثبت حبنا وحبكم لله العزيز الغفور وثبت وعظم حبنا وحبكم لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى أهل بيته أهل الصدق والطهور اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله الموفق إلى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.